kok saya berada di sini kok jadinya begini gitu. Kalau Tuhan saya yang dulu mengajarkan, agama saya yang lama mengajarkan nggak begitu. Ajarannya kasih. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kembali kita akan tampilkan sebuah kesaksian dari seorang murtadin mantan mu'alaf yang diunggah di channel Pendeta Yeremia Sumigar atau di channel Kesaksian Murtadin. Apa dan bagaimana yang menjadi kesaksian dari murtadin mantan mu'alaf tersebut? Sebelum kita tanggapi, lebih baik kita simak terlebih dahulu videonya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya para mu'alaf sadar dan disadarkan bagaimana mereka pada waktu menjadi seorang Kristen dengan ajaran-ajaran penuh kasihnya. Kemudian mereka menjadi mualaf, mereka bertanya kepada para ustadz, bertanya kepada teman-teman mereka, dan sungguh mereka sangat sedih karena ajaran-ajaran itu sangat bertentangan, ya, jauh sekali dari kata kasih yang diajarkan dalam kekristenan. Hal itulah yang menyebabkan mereka kemudian berpikir kecewa, dan beberapa atau bahkan mereka semuanya kembali kepada Kristus, percaya kepada Yesus, meninggalkan hal agama-agama yang telah mereka anut selama ini. 7 tahun mereka melakukannya. Nah, bagaimana kisahnya? Selamat mengikuti kesaksian ini berikut. Ya teman-teman, itulah tadi pengantar dari Pendeta Yeremia Sumigar, yang mana ada seorang murtadin mantan mu'alaf. Mu'alaf sudah 7 tahun, tetapi ketika berada di dalam agama Islam, mereka membandingkan ajaran kasih yang ada di dalam agama sebelumnya, yaitu agama Kristen, dan ketika sudah masuk Islam ternyata kok begini. Nah, poinnya adalah ajaran kasih yang diangkat oleh Pendeta Yeremia Sumigar dan juga murtadin mantan mu'alaf tersebut. Nah, ketika kita lihat thumbnailnya, ada gambar seorang gadis cantik dengan judul yang sangat bombastis, Pekanbaru Gempar. 7 tahun aku mu'alaf belajar tentang 35L4M. Ternyata U574D pun pengajarannya tidak lebih baik dari umatnya. Nah, itu tulisannya tetapi sangat semrawut ya. Entah kenapa Pendeta Yeremia Sumigar itu ketika membuat thumbnail dan judul, dia seringkali membuat huruf-huruf lebay, tetapi dijadikan sebagai thumbnail dan judul seperti itu. Intinya adalah ajaran kasih yang diangkat oleh pendeta dan juga murtadin mantan mu'alaf tersebut ya. Dikatakan ajaran kasih di dalam agama Kristen kok berbeda dengan yang ada di dalam agama Islam. Tetapi kita lihat dulu, apakah Yesus datang membawa kasih? Apakah Yesus datang membawa damai? Ketika kita tengok di dalam Matius 10 nomor 34 yang tertulis demikian, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, di sini ketika kita membaca ayat ini, apakah kita bisa menyimpulkan kalau Yesus datang membawa damai? Ternyata tidak, teman-teman ya. Ternyata di akhir ayat ada kata pedang di situ ya. Jadi bukan damai, bukan kasih, tetapi pedang yang dibawa. Berada di seberang itu selama 7 tahun, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang salah yang saya sembah itu kan. Saya tanya dengan Pak Ustadznya begini,
Terus Pak Ustadznya bilang gini, nggak boleh, haram. Haram hukumnya. Memang dia bukakan ayatnya. Maaf saya nggak ingat lagi ayatnya tertulis di mana. Dia bukakan ayatnya bahwasanya memang haram hukumnya gitu. Di situ hati saya semakin sedih Bapak Ibu Saudara. Dia bilang begini, kalau kamu disakitin, kalau kamu dizolimi, coba sholat tahajud, doakan yang menzolimi kamu itu. Nanti kalau bisa sambil nangis mencucurkan air mata. Nanti Allah bales lebih daripada apa yang dia lakukan ke kamu. Saya di situ mulai agak bimbang. Di dalam video cuplikan dari seorang murtadin yang ngakunya dulu pernah mu'alaf tersebut, dia mengaku pernah jadi mu'alaf selama 7 tahun dan dia katakan dia menyembah Tuhan yang salah katanya. Padahal seperti yang diajarkan oleh Yesus mengajarkan menyembah Allah, umat Islam juga menyembah Allah. Tetapi ketika dia yang katanya pernah mu'alaf terus kembali ke Kristen, nah disitulah dia lalu menyembah manusia. Jadi dia mengingkari apa yang diajarkan oleh Yesus yang mengajarkan untuk menyembah Allah. Jadi sebenarnya siapakah Tuhan yang benar? Seperti halnya yang disembah oleh umat Islam, Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Yesus juga mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Ayatnya jelas tertulis di dalam Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi satu poin terjawab sudah, siapakah Tuhan yang benar? Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok Tuhan begitu ya? Saya gitu. Yang saya tahu dulu Tuhan saya tuh nggak begitu. Penghakiman itu punyanya Tuhan. Saya cukup melepaskan berkat buat orang-orang yang menyakiti saya. Kalau di firman Tuhan bilang seperti kita menaruh bara api di atas kepala gitu kan. Kok agak beda ya? Saya di situ sudah mulai dapat satu titik yang saya nggak seret gitu, dapat satu poin yang saya, kok saya berada di sini kok jadinya begini gitu. Kalau Tuhan saya yang dulu mengajarkan, agama saya yang lama mengajarkan nggak begitu. Ajarannya kasih, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Lepaskan berkat, lepaskan pengampunan. Kok ini berbeda? Masa saya mesti ngomong sama ya Allah balaskan? Aduh kok bisa begini ya? Itu yang membuat saya sudah mulai mundur satu langkah. Tapi saya dimualafkan di suatu daerah juga saya nggak tahu gitu itu di mana gitu kan, di kota Pekanbaru ini juga gitu. Saya dibawa ke suatu masjid, saya dimualafkan di situ ya, biasa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi masyarakat dan warga sekitar di situ tuh sudah siapin begitu rupa gitu. Pada saat itu saya terharu, benar-benar terharu karena saya memang nggak ada keluarga sama sekali gitu. Teman-teman, inilah yang menjadi poin dari seorang murtadin yang ngaku dulunya pernah mu'alaf 7 tahun tersebut ya. Dia membanggakan ajaran kasih di dalam agamanya yang dulu sebelum mu'alaf, yaitu agama Kristen. Bagaimana di dalam kekristenan mengajarkan ajaran kasih. Ketika ditampar pipi kirimu, maka berikanlah pipi kananmu. Ditambahi ayatnya oleh seorang murtadin yang mantan mu'alaf tersebut. Jika ditampar pipi kirimu, maka berikanlah pipi kananmu dan juga berikanlah pipi kirimu. Pertanyaannya, apakah ajaran seperti itu relevan ketika diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Misal gini, ada rumah seorang pendeta dirampok karena pendeta itu kaya raya, mungkin hasil dari perpuluhan ya, mobil mewah punya, rumah megah punya, dan isi perabotannya serba lek ataupun yang mahal-mahal. Nah, datanglah seorang perampok ke rumah pendeta tersebut ya. Nah, ketika pendeta mengamalkan ayat, jika kamu ditampar pipi kirimu, maka berikanlah pipi kananmu. Perampok tersebut masuk dan merampok seisi rumah tersebut. Jika ingin diminta atau dirampok mobilmu, maka berikanlah mobilmu yang satunya. Tidak hanya sampai di situ, ketika perampok itu melihat kemolekan atau kecantikan istri pendeta dan lalu memperkaosnya. Nah, dengan pendeta itu mengamalkan ajaran kasih, ayat yang tampar pipi kiri, kasihkanlah pipi kanan, apakah pendeta itu akan memberikan anak gadisnya untuk diperkaos oleh perampok tersebut? Apakah seperti itu? Dan ketika kita komparasi dengan ayat di dalam Bible sendiri, ternyata lebih banyak ajaran ataupun ayat-ayat yang tertulis di dalam Bible yang mana ayat tersebut mengandung perintah. Perintahnya tidak main-main teman-teman ya. Ada yang memerintahkan untuk BUNUH seperti yang tertulis di dalam Ulangan 13 nomor 15. Kata BUNUH itu jelas, itu adalah kata perintah. Belum lagi yang terdapat di dalam Yosua 6 nomor 21.
ada lagi di dalam Yosua 8 nomor 24, ada juga di dalam Yosua 10 nomor 28, ada lagi di dalam Yosua 10 nomor 35, di dalam Yosua 11 nomor 14, ada lagi di dalam 1 Samuel 22 nomor 19. Nah, silahkan teman-teman cermati ayat-ayat ini ya, tidak perlu saya bacakan karena ayat ini terindikasi ayat-ayat yang sangat brutal, sangat kejam sekali. Apakah ajaran kasih tampar pipi kanan lalu berikanlah pipi kiri misalkan itu sesuai jika kita bandingkan dengan ayat-ayat di dalam Bible sendiri yang ternyata banyak sekali terdapat ayat-ayat perintah seperti ini? Jadi tidak heran teman-teman ya, penipuan yang dilakukan oleh murtadin dan juga oleh pengepulnya yaitu Pendeta Yeremia Sumigar, pengepul murtadin odong-odong. Semakin para murtadin, semakin para pendeta tersebut melakukan aksi tipu-tipu, maka yang terjadi adalah semakin banyak jemaat gereja yang kritis dan logis berbondong-bondong bersyahadat. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Takbir, Allahu Akbar.